dalamnya, termasuk banteng yang saat ini sudah punah. Kesenian ini berkembang dan menjadi ciri khas kesenian dari Mojokerto karena kesenian ini berkembang di masyarakat yang hidup di pedesaan, wilayah pinggiran kota di daerah pegunungan Jawa Timur. Salah satunya adalah Mojokerto dan Malang. Kesenian bandengan ini adalah sebuah seni pertunjukan budaya tradisi yang menggabungkan unsur sandra tari, oleh kanuragan, musik, syair, serta mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Jadi, di sini pelaku bandengan yakin bahwa pemainnya akan semakin menarik jika telah memasuki sebuah tahap yang dinamakan tahap trans, yaitu tahapan pemain pemegang kepala bandengan menjadi kesurupan arwah leluhur banteng. Ada beberapa versi asal-usul adanya kesenian bandengan ini. Salah satunya adalah pada saat itu ada seorang penduduk desa Made yang bernama Pak Paimin yang tengah memasuki hutan dan mendapatkan seonggok kerangka banteng yang masih lengkap. Kemudian kerangka tersebut dia bawa pulang dan dia bersihkan. Kemudian dia mendapatkan inspirasi dari kejadian tersebut. Paimin ingin mengubah jasad setua banteng tersebut menjadi sebuah kesenian. Alhasil, kesenian ini dimainkan oleh dua orang, satu orang di bagian depan sebagai pemegang kepala dan menjadi kaki depan banteng, dan satu orang lainnya menjadi pinggul pemegang ekor dan sebagai kaki belakang banteng. Kemudian, warga desa setempat untuk menyemarakan aksi tersebut dilengkapi dengan alunan musik terbang dan cidor sebagai pengiringnya. Adapun versi asal-usul yang lain, bahwasannya kesenian bandengan ini lahir sejak zaman kerajaan Singosari yang erat kaitannya dengan seni pencaksilat. Walaupun pada awalnya di masa kerajaan Ken Arok, bentuk kesenian bandengan belum dikembangkan seperti saat ini. Seni ini merupakan hiburan bagi pemain pencaksilat ketika selesai melakukan latihan rutin. Ada juga yang menyebutkan bahwa kesenian bandengan ini juga selalu diiringi musik khas bandengan yang menggunakan alat musik seperti gong, kendang, dan lain-lain. Dalam setiap pertunjukan, bandengan didukung oleh beberapa perangkat, yaitu dua orang pendekar yang mengendalikan kepala bandengan menggunakan tali tangkar. Yang kedua adalah pemain jidor, gamelan, dan lain-lain sebagainya. Minimal satu orang pada setiap posisi. Misalnya satu kendang, satu luring, satu gamelan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sesepuh, yaitu orang yang dituakan dan dia mempunyai kelebihan memanggil arwah dari tetua leluhur banteng. Yang keempat adalah danyangan. Jadi di sini danyangan bertugas sebagai mengembali arwah leluhur banteng ke tempat asalnya. Yang kelima adalah pamong dan pendekar pemimpin yang mengendalikan kelompok dengan membawa pecut atau cambuk. Yang keenam adalah dua ekor macan dan satu ekor monyet sebagai pengganggu bantengan tersebut. Makanya bantengan itu ciri khasnya itu marah-marah, mengamuk, atau yang lain. Dari dua versi asal muasal seni bantengan ini, namun versi yang paling mendekati otentik adalah versi yang terakhir. Jadi uniknya kesenian ini menggabungkan unsur olah fisik, ilmu kanuragan sekaligus ilmu magis. Dari kedua
tersebut, saya akan menyandingkan teori budaya dan emosi oleh beberapa tokoh psikologi lintas budaya. Dan dari sini budaya sendiri diartikan sebagai suatu pola hidup yang bersifat kompleks, abstrak, atau luas. Lalu emosi sendiri diartikan sebagai perasaan intens yang disampaikan kepada seseorang atau kepada suatu hal yang bisa berupa kata-kata, tulisan, ataupun perbuatan positif dan negatif. Teori yang pertama adalah teori James Lange yang mengutamakan persepsi tentang perubahan tubuh. James mengatakan bahwa persepsi kita terhadap reaksi itu adalah dasar untuk emosi yang kita alami, sehingga pengalaman emosi-emosi yang dirasakan terjadi setelah perubahan tubuh. Perubahan tubuh meliputi perubahan internal dalam sistem syaraf otomatis atau gerakan dari tubuh yang memunculkan pengalaman emosi. Lalu, agar teori James ini berfungsi, harus ada suatu perbedaan antara perubahan internal dan eksternal tubuh pada setiap emosi. Dan individu juga harus dapat menerima mereka. Yang kedua adalah teori Cannon Barth yang menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi tidak tergantung satu sama lain. Keduanya dicetuskan secara bergantian. Menurut teori ini, pertama kali kita menerima emosi potensial yang dihasilkan dari luar, kemudian daerah otak yang lebih rendah seperti hipotalamus akan diaktifkan. Otak yang lebih rendah ini kemudian mengirim output dalam dua arah. Arah yang ke-1 ke organ-organ tubuh dan otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh. Dan yang kedua ke korteks cerebral, di mana pola buangan dari daerah otak lebih rendah diterima sebagai emosi yang dirasakan. Yang ketiga adalah teori kognitif. Teori ini memandang bahwa emosi merupakan interpretasi kognitif dari rangsangan emosional, baik dari luar ataupun dari dalam tubuh. Berdasarkan teori ini, proses interpretasi kognitif dalam emosi terbagi menjadi dua langkah. Langkah yang ke-1, interpretasi stimuli dari lingkungan, dan langkah yang kedua, interpretasi pada stimulus. Lalu, apakah budaya mempengaruhi emosi? Benar adanya budaya akan mempengaruhi emosi seseorang, karena budaya dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap emosi. Hal itu akan menentukan tingkah laku seseorang mengenai penerimaan atau penolakan, dan akhirnya akan menjadikan emosi yang negatif atau emosi yang positif. Perubahan tersebut karena budaya menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, perempuan menjadi lebih berkembang, namun memiliki dampak negatif pula, yaitu banyaknya perempuan yang tidak bisa menjaga emosinya dan bahkan terlihat lebih besar dari emosi yang dimiliki para lelaki. Budaya juga mempengaruhi pada pelabelan emosi, meskipun biasanya ada kesepakatan antar budaya dalam emosi. Apa yang ditampilkan antar budaya dalam emosi, apa yang ditampilkan oleh suatu ekspresi wajah, namun tetap ada variasi tingkat kesepakatan tersebut. Jadi, dari beberapa emosi di atas bisa diambil kesimpulan bahwasanya budaya kesenian bantengan merupakan budaya yang terikat terhadap emosi. Dan pada dasarnya emosi marah pada kesenian bantengan ini hanyalah fiktif belaka jika seorang pemain tidak terjadi kesurupan. Tetapi lain halnya jika pemain kesurupan, mungkin di sini bisa diambil kesimpulan pada emosi marahnya banteng saja. Dan di sini juga terdapat plus minusnya juga, karena memang biasanya para penonton juga ikut kesurupan. Mungkin hal ini dikarenakan oleh kuatnya energi roh leluhur yang ada di dalam tubuh pemain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.